Indonesia, baru beberapa tahun. Bahkan usianya kitab Maulid Simtuturar itu baru 100 tahun sekian, 100 tahun lebih kan, dibanding kitab Al-Barzanji yang sudah usianya beratus-ratus tahun, Maulid Burdah juga. Tapi perlu kita ketahui, kalau ada orang bertanya lebih afdol kitab Maulid yang mana, Beb, kalau boleh saya tahu, kira-kira dari kitab Maulid Simtuturar, Maulid Diba, Maulid Barzanji, Maulid Burdah, Maulid Saraful Anam, dan yang lain-lain, dari semua kitab Maulid itu yang paling mulia yang mana? Jawabannya adalah paling mulia semuanya. Kenapa paling mulia semuanya? Karena semua kitab Maulid itu menceritakan satu manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maulid Diba, Maulid Simtuturar, Maulid Al-Barzanji, Burdah, semuanya menceritakan satu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah SAW. Jadi kalau ditanya mulia mana, Bib? Mulia semua. Termulia yang mana? Termulia semuanya. Karena menceritakan satu orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa gunanya kita baca Maulid? Lalu faedahnya kita baca Maulid Simtuturar, terus acara diadakan seperti halnya malam hari ini, dihabiskan dana besar, dihabiskan waktu yang banyak, dihabiskan tenaga yang banyak, dibikin acara semegah ini, tujuannya apa? Kan nabinya udah meninggal 1400 tahun yang lalu lebih sudah. Nabi Muhammad sudah meninggal, dimakamkan di kota Madinah, kira-kira usianya sudah 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih sudah. Terus gunanya malam hari ini apa? Kan manusianya udah meninggal, kan manusianya udah dimakamkan, gunanya apa? Gunanya diantaranya begini. Kalau manusia yang hidup di zaman Nabi, manusia yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad, yang diceritakan adalah para sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Khulafaur Rasyidin yang hidup bersama Nabi, enak hidupnya. Enaknya begini, mereka ingin tahu indahnya surga seperti apa. Datang ke Nabi, datang ke rumah Nabi, duduk di depan Nabi, dijamu sama Nabi, terus tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kamu kan pernah Mi'raj, Anda kan pernah diundang oleh Allah naik ke Sidratil Muntaha, jalan-jalan ke dalam surganya Allah, melihat penduduk surga, melihat indahnya surga. Coba ceritakan kepada saya, sebagian indahnya surga seperti apa? Sahabat kalau tanya gitu sama Nabi, dijawab sama Nabi, oh waktu saya ke surga, surga itu begini, indahnya seperti ini, isinya surga seperti ini. Langsung dengar dari sumbernya. Maka sahabat di zaman Nabi itu, dia semua imannya kuat-kuat semua. Orang yang hidup di zaman Nabi, imannya hebat semua. Mereka siap mati demi Rasulullah, mereka siap mati demi Allah, mereka siap mati demi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dapat langsung dari sumbernya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kamu kan pernah diajak jalan-jalan sama malaikat, ditunjukkan dahsyatnya api neraka, siksanya Allah seperti apa? Bagaimana sih siksanya neraka? Rasulullah bertanya, menceritakan, oh di neraka itu ada siksa yang model begini, karena berbuat seperti ini di dunia. Kalau berbuat seperti ini, siksanya seperti ini. Berbuat seperti ini. Anda menyaksikan langsung ya Rasulullah, saya melihat langsung. Maka umat itu di zaman Nabi langsung bertambah keimanannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Kenapa? Dapat langsung dari sumbernya, Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya begini, lah kita ini hidup 1400 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, supaya bertambah iman kita kepada Allah, supaya bertambah rasa takut kita kepada Allah, supaya bertambah semangat kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya? Sedangkan kita hidup di zaman fitnah merajalela, sedangkan kita hidup di zaman banyak orang saling mencaci maki, kita hidup di zaman banyak orang menghina orang lain, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus di dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya di antaranya, sebentar ada yang datang. Siapa? Oh, presidennya Taufik datang. Bentar. Oh iya, ini dari Bangkalan langsung dibubarkan agak cepat, ingin datang malam hari ini ke tempat ini, luar biasa. Hah?
Salam atau fake ya gini, salam atau fake gini. Saya nggak tahu soalnya. Saya baru pertama masuk Pamekasan. Saya lanjutkan. Di antaranya supaya menambah keimanan kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah. Takut artinya apa? Takut meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dikatakan oleh para ulama, dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Membaca riwayat orang-orang soleh itu ada salah satu sebab diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi oleh ulama, manaqibus sholihin jundun min junudillah. Membaca manakib atau riwayat hidupnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, itu sama halnya menjadi tentara-tentaranya Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Melindungi umat ini, menjaga umat ini supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam hari ini yang kita baca bukan riwayatnya orang soleh saja, bukan riwayatnya orang alim saja, tapi yang kita baca malam hari ini riwayat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering kita membaca riwayatnya Nabi Muhammad, sering kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad, sering kita diceritakan tentang orang yang kita cintai, maka semakin lama kita cenderung akan meniru gaya dan caranya orang yang kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini paham bahasa Indonesia semua? Sekolah semua toh? Ya, bagus lah, sama dengan saya berarti. Saya sebenarnya bisa ngomong bahasa Madura loh. Sebenarnya saya bisa ngomong bahasa Madura karena saya itu aslinya kelahiran Jawa Timur. Saya kelahiran Probolinggo, cuman karena sudah 20 tahun lebih saya meninggalkan Jawa Timur. Jadi kalau ngomong bahasa Madura itu saya takut salah. Al-salahu minal salahi. Nanti jadinya bisa sal-salan, yalsilu sal-salan. Bisa sal-salan bahasa Madura saya. Karena saya bisa bahasa Madura yang kasar-kasar, yang halus-halus saya nggak bisa. Jadi malam hari ini kita baca riwayatnya Nabi Muhammad supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi dan supaya bisa meniru akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya panjenengan semua ini yang mengatakan para pecinta sholawat, mau namanya sahabat At-Taufik, mau namanya Zahir Mania, mau namanya Sekhar Mania, nah ini orangnya. Selamat datang presidennya At-Taufik. Terus apa saya suruh beliau ceramah aja ya? Ya. Saya suruh ceramah aja ya? Hei, saya suruh ceramah ya? Ini kan kiainya Pamekasan ya. Saya kalau ada beliau ini terus saya ada todus saya lanjut sedikit dan nanti biar dilanjutkan sama beliau. Hah? Oh tuan rumah juga. Oh gitu. Berarti nggak boleh ceramah. Berarti borongan saya semua. Jadi malam hari ini diantaranya kita membaca maulid ini supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu panjenengan semua yang mengatakan pecinta Nabi Muhammad, jangan hanya pinter, jangan hanya semangat sholawatan. Kalau ada majelis seperti ini aja, rumahnya panjenengan itu perlu dibacai maulid. Rumah-rumah tempat tinggal kita itu perlu dibacakan riwayat Nabi Muhammad, perlu dibacakan sholawat. Jangan hanya panjenengan semangat hadir ke lapangan, hadir ke tempat maulid, begitu sampai di rumah, rumahnya gersang, tidak pernah dibacakan riwayat Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitab, beliau mengatakan, barang siapa seorang muslim yang rumahnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menghilangkan dari rumah itu yang namanya kekeringan. Dijauhkan dari Allah kalau rumah itu dibacakan maulid Nabi, dijauhkan dari al-waba. Dijauhkan apa? Dari penyakit menular. Dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari apa? Dari kerampokan, dari kemalingan, dihindarkan dari kebakaran, dihindarkan dari kekeringan, dihindarkan dari ainis su', dari pandangan orang yang gak bagus, dari orang yang hasud, dihindarkan dari segala macam yang mencelakakan pemilik rumah itu. Kalau rumah itu dibacakan apa?
maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya panjenengan ini begitu pulang di rumahnya masing-masing, rumahnya dibacai sholawat. Jangan hanya TV-nya aja yang besar, jangan hanya nyetel radio, jangan hanya nyetel YouTube, tapi panjenengan juga baca sholawat. Lah orang zaman sekarang ini kadang aneh, kita kadang mengatakan cinta sama Nabi, kita mengharap syafaat Nabi, tapi begitu ditanyakan akhlak-akhlaknya Nabi nggak tahu. Kalau ditanyakan, Anda pecinta sholawat? Ya. Anda Zahir Mania? Ya. Anda sahabat At-Taufik? Ya. Anda Sekher Mania? Ya. Anda cinta sama Nabi? Ya. Bagaimana cara makannya Nabi? Gak paham. Bagaimana cara Nabi kalau mandi? Gak paham. Bagaimana adabnya Nabi kalau minum? Gak paham. Ya minum air, minum apa ya jelas. Yang saya tanya caranya, bukan yang diminum, tapi cara minumnya. Bagaimana cara Nabi mendidik anaknya? Bagaimana cara Nabi mendidik istri-istrinya? Bagaimana cara Nabi berhadapan dengan para sahabatnya? Bagaimana caranya Nabi kalau berdagang? Bagaimana caranya Nabi menghadapi tetangganya? Bagaimana Nabi dengan tetangganya yang non-muslim? Tahu nggak? Nggak tahu. Bagaimana caranya? Tak tahu. Tak tahu sedaja. Ya, nggak tahu semuanya. Makanya belajar, dibacakan Maulid Nabi ini. Makanya kata Habib Ali, di kitab Maulid ini komplit tentang akhlaknya Nabi. Kalau jenengan cari akhlak-akhlaknya Nabi, tata caranya Nabi di Al-Quran itu singkat. Di Al-Quran Allah hanya menceritakan tentang akhlaknya Nabi. Wa innaka na'ala khuluqin azim. Begitu saja. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pemilik akhlak yang budi pekerti yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, akhlak yang seperti apa? Bagaimana caranya? Nggak ada di Quran. Supaya dapat di mana? Cari di kitabnya para ulama. Nah, di kitabnya para ulama ada. Dan jenengan harus tahu bahwa sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi itu adalah berkenaan dengan kesehatan umatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya nih, saya kasih contoh. Ini ilmu dari Habib Lutfi. Karena Habib Lutfi belum hadir, semoga beliau bisa hadir. Saya sering mendengarkan ceramah beliau, di antaranya ceramahnya beliau begini. Ini ilmu dari Habib Lutfi. Kenapa Rasulullah makan pakai tangan kanan, nggak pakai sendok? Ada yang ngomong, oh kan di zaman Nabi belum ada sendok, Beb. Yang ngomong siapa? Ada. Di zaman Nabi Musa aja sudah ada sendok, apalagi zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa yang lebih lama itu sudah ada sendok, apalagi zaman Nabi. Tapi kenapa Nabi Muhammad nggak makan pakai sendok? Ternyata jawabannya begini. Nabi Muhammad makan pakai tangan kanan. Ternyata Allah itu menciptakan enzim zat anti racun yang ada di tangan kanannya manusia. Ada di sini, di ujung jari tangan kanannya manusia. Di tangan kiri nggak ada. Adanya di tangan kanan, diciptakan oleh Allah. Jadi setiap kita ngambil makanan pakai tangan kanan, maka kita menggerakkan dari piring ke mulut kita begini. Itu enzim itu otomatis keluar dari ini, dari pori-pori tangan kanan. Apa gunanya? Ternyata enzim itu gunanya menghilangkan racun yang ikut ke dalam makanan secara tidak sengaja. Jadi sebersih-bersihnya orang masak itu nasi tetap ada kotorannya. Yang menghilangkan kotoran adalah enzim yang ada di tangan kanannya manusia. Kalau jenengan nggak percaya, coba nanti pulang ke rumah, ambil nasi, ditempati di lepek itu, di lepean. Apa lepean itu? Sama. Nah, lepek itu, ambil nasi ditempati dua tempat itu. Yang satu jenengan pegang pakai tangan kanan, yang satu jenengan pegang pakai tangan kiri. Besok pagi dilihat, yang bau dulu yang mana? Pasti yang dipegang tangan kanan. Kenapa lebih bau? Karena tadi sudah kena zat yang basah tadi dari tangan kanan tadi. Makanya cepat bau. Itu yang menghilangkan racun yang ada di dalam makanan. Itu tadi dapatnya dari mana? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad sunnah masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Kok tidak kaki kanan? Karena kaki kiri itu kalau masuk ke dalam kamar mandi, maka jantung kita itu mengeluarkan udara yang dari dalam paru-paru kita, bukan jantung, dari paru-paru kita. Dikhawatirkan kamar mandi itu bau kencing. Kencing itu mengandung zat amonia. Zat amonia itu berbahaya buat paru-parunya manusia. Maka Rasulullah masuk kamar mandi pakai kaki kiri, sehingga kalau ada zat yang berbau amonia tidak masuk ke dalam paru-paru, tapi dihembuskan oleh paru-paru. Sunnah Nabi. Ono ilmu nih, ada ilmunya. Lalu Rasulullah keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Begitu keluar pakai kaki kanan, udara yang di luar kamar mandi itu segar. Maka Rasulullah
melangkahkan kaki kanannya dulu supaya begitu kena udara yang segar, pertama kali yang dihirup oleh paru-paru adalah udara yang segar, bukan dari dalam kamar mandi. Sunnah Nabi lagi. Nah, cuman kita ini kadang hanya mengatakan bangga cinta sama Nabi, mengharap syafaat Nabi, tapi nggak pernah mau mengkaji sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini hanya puas membaca saja, tapi nggak pernah mau mengkaji. Apa sih kenapa disunahkan sama Nabi? Kenapa ini dilarang oleh Nabi? Kenapa ini disuruh oleh Nabi? Insya Allah karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, tidak ingin umatnya sakit. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wis ora usah dikepoi terus, main bal-balan. Kata Habib Lutfi juga berikutnya mengatakan apa? Seandainya umatnya Nabi Muhammad ini, yang ini aja lah, yang ada di tempat ini malam hari ini. Seandainya kita ini setiap hari gaya hidup kita mengikuti gaya Nabi Muhammad, cara makan kita ikut cara Nabi Muhammad, cara hidup kita setiap hari ikut cara Nabi Muhammad, maka insya Allah tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Kenapa? Ikut caranya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi saat ini begini, kita ini mengaku cinta sama Nabi Muhammad, mengaku mengharap syafaat Nabi Muhammad, tapi pola hidup kita bukan pola hidupnya Rasulullah. Yang kita tiru apa? Televisi. Yang ditiru sekarang siapa? Gayanya artis-artis sinetron yang di TV. Itu jadi panduan kita. Belum lagi apa? Ngelihat dari YouTube, ngelihat dari media sosial. Gayanya sekarang bukan gaya orang Islam. Bahkan yang paling tragis sekarang ini, naudzubillah min dzalik, rumah tangganya tidak mencerminkan rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad yang menyuruh di dalam hadisnya, addibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, harus cinta sama nabinya Rasulullah SAW. Harus, nggak bisa ditawar. Didik keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, sepupu kita, ponakan kita, semuanya diajak untuk fanatik cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin selamat, kalau ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat, harus mencintai Nabi Muhammad. Karena semakin kita mencintai Nabi Muhammad, maka bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cinta sama Nabi, semakin beriman. Semakin cinta sama Nabi, semakin beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalannya kita untuk bertemu dengan Allah, tidak ada jalan lain kecuali satu jalan yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini majelis sholawat begini ini, di rumahnya juga baca sholawat. Jangan hanya sergap sholawatan, semangat sholawatan kalau ada di majelis begini aja. Di rumahnya yang diberi bukti apa? Facebook. Di rumahnya dihabiskan waktunya main PlayStation. Di rumahnya dihabiskan waktunya nonton YouTube, main Facebook, main Instagram, apa mana? Apa lagi? Twitter dan lain-lain. Wa usulihim wa furu'ihim. Nah, waktu kita dihabiskan untuk beriman pada Allah dan untuk mencintai Rasulullah SAW. Yang terakhir, kita ini terkadang begini. Terkadang kita ini terlalu sibuk mencari pujian dari sesama manusia. Kita ini pakai baju seperti ini, pakai kopiah seperti ini, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa? Nunggu penilaian orang lain. Kita pakai baju bagus, kalau dipuji orang, kita tambah gaya, tambah bergaya. Oh iya, ini belinya mahal ini. Ini belinya di Tunjungan Plaza Surabaya. Mahal. Oh, kalau bajunya ente kan beli di Pasar Omben itu. Murah itu. Punya ente kan belinya di situ. Kalau anak besar baju ya. Kita ini terlalu sibuk mikir penilaian orang lain. Kita ini terlalu sibuk merayu orang lain supaya memuji kita. Kita ini terlalu sibuk supaya apa? Supaya orang tidak menghina kita. Tapi kita kadang lupa. Kenapa kita tidak pernah merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak merayu Allah supaya Allah jatuh cinta kepada kita? Kenapa kita tidak merayu Allah supaya Allah itu memuji kita? Kenapa? Kalau Allah yang muji kita, otomatis semua makhluknya Allah akan memuji kita. Kalau Allah mencintai kita, otomatis semua makhluknya Allah akan mencintai kita. Tapi kalau Allah benci terhadap kita, Allah nggak suka sama kita, otomatis semua pujian manusia nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sibukkan waktu kita, sibukkan hari-hari kita untuk merayu Allah. Rayu aja Allah tiap hari. Karena saya yakin semuanya ini pingin kaya raya hidup di dunia, iya enggak? Saya yakin semua yang hadir ini pingin punya rumah yang bagus, pingin punya mobil yang bagus, yang laki-laki pingin punya istri yang cantik, iya enggak?
Yang cewek-cewek itu pingin suami yang soleh, yang ganteng-ganteng. Betul enggak? Caranya gampang. Rayu yang menciptakan makhluk ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah meridhai kita, Allah mencintai kita, apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kadang ini kita lupa. Kita ini tiap hari hanya merayu manusia. Kita ini sibuk pakai baju bagus, foto, bikin status di WhatsApp. Tujuannya apa? Supaya orang ngomong, wah kamu cantik ya, wah kamu tampan ya, wah kamu ganteng ya, kamu hebat ya. Itu aja tujuannya. Kita bikin status dia Pak, kita upload foto di Instagram lagi, itu banyak supaya di like sama orang, supaya ngasih love tuh semakin banyak. Tapi kadang kita lupa, kenapa kita nggak ngerayu Allah saja? Rayu Allah dengan apa? Dengan sholat tahajud kita, dengan budi pekerti yang baik, sholat di masjid 5 waktu kalau bisa, berbuat baik kepada orang lain, birrul walidain kepada berbakti kepada kedua orang tua, sholawat yang banyak, zikir yang banyak, istighfar yang banyak. Jangan sibuk dengan penilaian orang. Kalau Allah cinta sama kita, Allah memuji kita, kita akan terlihat bagus di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu gampang berubah-ubah. Kita ini berbuat 99 kali kebaikan, kita ini berbuat 99 kali yang baik, tapi 1 kali kita berbuat yang jelek, yang dinilai oleh orang adalah yang 1 kali, yang 99 kali dilupakan oleh manusia. Allah kebalikannya, 99 kali Anda berbuat jelek, 99 kali Anda lupa terhadap Allah, sekali Anda langsung tobat, ingat sama Allah, yang diingat sama Allah yang sekali, yang 99 dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah gitu aja, jangan sibuk. Kita ini jangan terlalu sibuk ngurusi penilaian orang, jangan sibuk untuk mendapat pujian dari orang. Tiap hari rayu Allah, tiap hari bagaimana caranya Allah cinta sama kita, Allah muji kita, dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih dari saya. Iklan dulu, iklan jalan.